Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, I'm Diba Nur Adila. Di video kali ini saya akan membahas tentang plagiarisme. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar kata plagiarisme, tapi teman-teman sudah tahu belum sih apa itu plagiarisme? Yuk simak videonya sampai selesai supaya kamu paham. Plagiarisme adalah penjiplakan yang disengaja dan sesudah 2 kali 24 jam berita surat kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulis saja, melainkan juga hasil karya musik, desain, dan lain. Lalu menurut Menteri Pendidikan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertai sumber secara tepat dan memadai. Lalu bagaimana dengan dampak plagiarisme? Satu, reputasi yang buruk. Dampak pertama yang akan dirasakan oleh pelaku yang terbiasa melakukan plagiarisme adalah punya reputasi yang buruk. Seseorang yang diketahui pernah atau sering menjiplak karya orang lain maupun karya sendiri, maka akan menurunkan kredibilitasnya. Seperti tidak lagi diakui oleh pabrik memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya sendiri, dan karir akan hancur sehingga mau tidak mau harus beralih ke profesi atau karir lain. 2. Menurunkan rasa percaya diri. Kebiasaan melakukan tindakan plagiat juga menyebabkan seseorang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Artinya, salah satu dampak plagiarisme adalah menurunkan percaya diri pelakunya. Seseorang yang terbiasa menjiplak karya orang lain akan kurang percaya diri dalam menghasilkan karya sendiri. 3. Menyuburkan sifat pemalas. Saat melakukan tindakan plagiat, maka usaha yang perlu dilakukan adalah mencari sumber untuk dijiplak karyanya. Setelah itu, tinggal menyalin kalimat maupun bagian tertentu dari sumber referensi tersebut ke lembar kerja karya yang sedang kita buat. 4. Sumber hambatan terhadap kreativitas. Tindakan plagiarisme juga berdampak pada tumbuhnya kreativitas. Dikatakan demikian karena kemampuan untuk menyampaikan ide, gagasan, kreativitas maupun inovasi menjadi sulit dilakukan, sebab selama ini sudah terbiasa menjiplak karya orang lain. Yang kelima, tersandung kasus hukum. Dampak plagiarisme yang paling serius dan dianggap pelakunya sebagai risiko tertinggi adalah tersandung kasus hukum. Sebab bagaimanapun juga tindakan plagiarisme adalah suatu tindakan kejahatan karena mengambil karya milik orang lain dan mengumumkannya kepada khalayak ramai sebagai karya sendiri. Setelah mengetahui dampaknya yang begitu buruk, selanjutnya bagaimanakah cara untuk mencegah maraknya plagiarisme? Berikut adalah beberapa caranya. 1. Kejujuran pada diri seorang penulis. Kejujuran merupakan dasar untuk menegakkan kebenaran, termasuk menegakkan dan membangun kebenaran ilmiah sangat diperlukan kejujuran. Kejujuran merupakan nilai nurani yang hakikatnya tidak bisa dibuat-buat, tetapi bisa ditempa melalui pendidikan moral atau mental, kemudian diperkaya dengan ilmu pengetahuan. 2. Pengakuan terhadap karya orang lain. Pengakuan terhadap karya orang lain yang dijadikan bahan pustaka merupakan salah satu tindakan jujur seorang penulis. Pengakuan ini dapat terekspresikan pada cara pengutipan kalimat dan data yang dituangkan dalam isi tulisan, cara penulisan daftar pustaka, maupun pada kata pengantar. Terakhir, meningkatkan peran pendidikan dalam mencegah plagiarisme. Pendidikan dalam segala tingkat institusi pendidikan memiliki kewajiban membimbing anak didiknya dalam segala aspek pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulumnya. Seorang pendidik yang diberi tugas pemimpin untuk membimbing anak didiknya dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi harus menjalankan perannya secara baik dan penuh tanggung jawab. Peran sebagaimana yang telah dijelaskan tadi dijalankan dengan baik, maka plagiarisme dapat berkurang. Hal ini secara langsung dapat mendorong terciptanya kejujuran ilmiah untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Meskipun sanksinya tegas dan beragam sekalipun berat, harus diakui pelaku tindakan plagiarisme masih jamak dijumpai. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan pengecekan atas suatu karya sebelum dipublikasikan. Bagi pihak pencipta karya harus mengedepankan kejujuran dan paham betul bagaimana agar kita bisa terhindar dari plagiarisme.
sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.